Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas pagi manajemen pemasaran. Di sini kami akan memenuhi tugas kuliah perpajakan. Apa sih pengertian pajak? Yang pertama, menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu ada pengertian pajak menurut ahli, yaitu Rohmat Sumitro dalam buku Siti Resmi tahun 2014. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya ada restribusi. Apa sih restribusi itu? Restribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Contohnya, restribusi pelayanan parkir, restribusi pelayanan kesehatan, restribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, dan lain-lain. Pajak dan retribusi itu beda loh. Menurut sifatnya, pajak bersifat memaksa tetapi retribusi tidak. Retribusi hanya memaksa untuk pengguna fasilitasnya. Lalu menurut timbal baliknya, timbal balik pajak adalah tidak langsung, tetapi timbal balik retribusi adalah langsung. Jika menurut objeknya, objek pajak adalah umum, tetapi objek retribusi adalah pengguna jasa pemerintah. Menurut lembaga pemungutnya, lembaga pemungut pajak adalah pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan lembaga pemungut retribusi adalah pemerintah daerah. Menurut tujuannya pun beda loh. Pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum, sedangkan retribusi bertujuan untuk kesejahteraan penggunanya. Fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, atau pajak bumi dan bangunan, PBB, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ada fungsi reguleran atau pengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Adanya pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang keempat, ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jenis-jenis pajak. Yang pertama itu menurut golongan. Pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan atau PPh. Lalu ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa,
atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya itu penambahan nilai PPN. Lalu yang kedua ada menurut sifat pajak. Yang pertama itu ada pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya pajak penghasilan PPH. Lalu yang kedua itu ada pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Tanpa memperhatikan keadaan pribadi, subjek pajak atau wajib pajak maupun tempat tinggal, misalnya pajak penambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Lalu yang ketiga itu ada menurut lembaga pemungut. Yang pertama itu ada pajak negara atau pajak pusat. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya PPH, PPN, dan PPNBM. Lalu ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 atau pajak provinsi maupun daerah tingkat 2, pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contohnya, pajak bumi bangunan atau PBB. Yang kedua, ada Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contohnya, PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPH pajak penghasilan. Yang ketiga yaitu Withholding Tax System, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contohnya PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH Pinal pasal 4 ayat 2 dan PPN. Wajib pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, melakukan pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, menghitung besarnya pajak. Yang ketiga, membayar pajak. Dan yang terakhir, melaporkan pajak yang sudah dihitung dan dibayar. Kewajiban lapor wajib pajak. Kewajiban lapor wajib pajak terdiri dari orang pribadi dan badan. SPT tahunan orang pribadi dibagi menjadi 3 jenis formulir SPT, yaitu SPT tahunan orang pribadi 1770S untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari 60 juta rupiah dan bekerja pada 2 perusahaan atau lebih, dan SPT tahunan orang pribadi 1770SS ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan 60 juta rupiah dalam setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan. Lalu, SPT tahunan orang pribadi 1770 yang ditunjukkan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu. Kewajiban lapor wajib pajak badan terdiri dari SPT massa dan SPT tahunan badan. SPT massa adalah SPT yang dilaporkan setiap bulan. Jenis pajak yang wajib dilaporkan setiap bulan melalui SPT massa adalah PPH pasal 21, 22, 23, dan PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, dan PPN. Jenis formulir SPT tahunan pajak penghasilan badan adalah formulir 1771. Jenis formulir tersebut berlaku bagi badan usaha seperti PT, CV, UD, yayasan, organisasi, atau perkumpulan.
Hak wajib pajak. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Hak ini berarti bahwa jika pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, wajib pajak memiliki hak untuk mendapat kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Yang kedua, hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Yang ketiga, dalam hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Yang keempat, dengan alasan tertentu, wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan, baik pajak penghasilan badan maupun pajak penghasilan orang pribadi. Yang kelima, dengan alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Yang keenam, dalam kondisi tertentu, misalnya objek pajak terkena bencana alam, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak bumi dan bangunan terutang. Yang ketujuh, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Yang kedelapan, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan pajak itu ditanggung oleh pemerintah. Dan yang terakhir, hak untuk memperoleh insentif perpajakan di bidang PPN. Barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain ada kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku, perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor maupun yang penyerahannya di dalam daerah pabean atau wajib pajak tertentu. Selain itu, perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti kawasan berikat berhak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku. Jadi apa sih manfaat perpajakan? Masih bingung? Biar gak bingung, yuk kita nonton animasi berikut. Oh, Yuri, kenapa kau berani bepergian tanpa memberitahu aku? Maafkan saya, Ayah. Ada hal penting yang harus saya lakukan. Ini Kanta, tamu kita yang datang dari bumi. Selamat bertemu, Paduka Raja. Di negeri Kanta, masalah penataan jalan, pengaturan saluran air, pembuangan sampah, dan masalah-masalah lain dapat diselesaikan dengan baik dengan adanya pajak, Ayah. Pajak? Apa itu pajak? Pajak itu adalah uang yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk membiayai penyelenggara negara atau kota bagi kepentingan umum. Apa? Rakyat mengeluarkan uang? Ayah, untuk mensejahterakan negeri ini, sistem pajak seperti yang ada di planet bumi sangat diperlukan. Menurut saya, Ayah sendiri saja sudah tidak akan sanggup lagi mengatasi masalah negeri ini. Tunggu, kita tidak boleh meniru begitu saja tanpa mempertimbangkannya dulu. Kanta, apakah kau mengerti masalah itu dengan baik, ya? Saya kurang mengerti, tapi saya bisa menghubungi bumi dulu ya. Oh iya benar, akan lebih baik kalau kita meminta dikirimi data dari bumi. Lab Pusat Penelitian UFO, Lab Pusat Penelitian UFO, Lab Pusat Penelitian UFO, segeralah muncul. Hah, Paman? Kanta, kau baik-baik saja? Iya. Kau ada di mana sekarang? Planet Aton. Apa? Itu kan di wilayah galaksi Centaurus. Iya, tolong kirim data pajak, Paman. Wah, sepertinya ini masalah serius. Tapi masalah pajak kan pekerjaan ayahmu. Tapi baiklah, aku akan menghubunginya. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah rumah sakit pemerintah yang dibangun dengan dana pajak.
Dalam keadaan darurat, penduduk dapat memanggil ambulans dan dapat masuk ke rumah sakit dengan segera. Tidak ada sampah. Sampah dari rumah penduduk dan kota akan ditangani oleh petugas kebersihan umum dengan dibiayai oleh dana dari pajak. Apa yang di sana itu? Ini disebut polisi. Merekalah yang menjaga keamanan dan ketertiban kota. Oh, jadi mereka itu yang menangkap para pencuri ya? Benar. Wah, itu sekolah saya. Lembaga pendidikan seperti sekolah juga dilaksanakan dari biaya pajak. Wah, itu kan Pak Guru sedang mengajar. Selain dari itu, kegiatan-kegiatan kesejahteraan, kebudayaan, penelitian, teknologi, dan lain-lain juga dibiayai oleh dana pajak. Seperti inilah di negara kami, pajak sangat berhubungan dengan berbagai hal. Malahan dapat dibilang, kalau tidak ada pajak, kami tidak akan dapat hidup sejahtera. Hah? Ada apa? Ayah, sebuah black hole besar sedang bergerak mendekati planet Aton. Apa? Apakah tidak ada cara untuk menghindarinya? Untuk melindungi Aton, harus dibuat lapisan pelindung dari energi yang sangat kuat untuk menutupi seluruh Aton. Jadi diperlukan energi yang sangat besar. Sebaiknya kita curi pesawat untuk membentangkan lapisan energi untuk melindungi planet mereka. Itu tidak mungkin. Kita tidak punya energi sebanyak itu. Kita harus meminta bantuan rakyat Aton. Apa? Energi listrik yang dibuat oleh setiap penduduk harus dipusatkan ke ruang kontrol stasiun ruang angkasa. Penduduk yang tidak pernah saling membantu, mana mungkin bisa melakukan hal itu? Ayah, kita harus dapat meminta pengertian seluruh rakyat. Cuma itu jalan keluarnya. Jika rakyat Aton tidak mau saling membantu, maka planet ini akan musnah. Baiklah, akan kucoba. Tetapi, apakah mereka dapat mengumpulkan energi sebesar itu dari rakyat yang tidak pernah saling menolong satu sama lainnya? Saya masih ragu. Bantuan dari rakyat bagaimana? Belum ada, Tuan Putri. Tapi kondisi kita mendekati batas kritis. Tembakan! Senjata pelindung! Ayo masuk, di luar berbahaya. Ayo. Wah, energi hampir habis. Habis semua. Celaka, kita terlambat. Kita berhasil! Terima kasih, Kanta. Sampaikan maaf kami dan salam terima kasih kami pada orang tuamu. Baik, Paduka. Apa ya akan dikatakan raja untuk meyakinkan rakyatnya? Iya, aku juga ingin tahu. Apabila setiap penduduk secara sukarela menjalankan kewajibannya dengan memberikan partisipasi kepada negara sesuai dengan kemampuannya masing-masing, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar. Kemudian penduduk negeri itu pun pasti akan hidup dengan makmur dan sejahtera. Nah, sekarang ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersatu dan saling membantu. Pajak, selama ini rasanya tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi kalau kita berpikir pajak itu tidak ada, apa jadinya ya? Setelah pergi ke Aton, saya jadi disadarkan betapa pentingnya pajak itu. Sekolah, jalan raya, kesejahteraan, keamanan, kebakaran, ternyata hampir di seluruh aspek kehidupan pajak sangat berperan.
untuk dapat menjaga keselamatan hidup bersama. Rakyat saling meringankan beban satu sama lainnya. Inilah artinya pajak. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.